Selamat pagi, saudara sekalian, dimanapun berada di saat ini. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus, dan salam jumpa kembali dalam renungan pagi untuk hari ini, hari Jumat tanggal 10 Desember tahun 2021. Mari kita berdoa sebelum firman Tuhan disampaikan. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami rindu kembali firman-Mu Tuhan. Karena itu berikanlah kepada kami firman-Mu itu untuk menjadikan kami hidup dalam kebenaran. Karena firman-Mu adalah kebenaran. Urapi dan pakailah hamba-Mu ya Tuhan untuk dapat memaparkan firman-Mu ini. Sehingga menjadi berkat bagi semua saudara-saudara yang mendengarkannya. Dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik, saudara sekalian, mari sekarang kita lanjutkan lagi pembahasan kita seputar kelahiran Yesus yang terambil dalam Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Kemarin kita sudah membahas ayat 18 dan mengambil maknanya. Sekarang mari kita lihat ayat 19, kita baca dan kita pelajari bersama-sama. Matius 1 ayat 19 berkata begini, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Saudara sekalian, dalam peristiwa Natal ada melibatkan beberapa tokoh. Tapi dari sekian tokoh yang ada, tokoh Yusuf ini agak jarang dibahas. Tetapi saat ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk belajar bersama-sama dari tokoh Yusuf ini. Nah, Alkitab mengatakan Yusuf adalah seorang yang tulus hati. Apakah arti tulus hati, saudara-saudara? Tulus hati artinya lurus hati. Tidak ada kebengkokan di dalamnya. Tidak ada niat jahat sedikit pun. Dan tulus hati itu sama juga dengan suci hati. Kalau saudara membaca di dalam Injil Matius pasal yang kelima, dalam khotbahnya di bukit, Tuhan Yesus berkata begini. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Nah, jadi saudara-saudara, siapa yang akan melihat Allah? Jawabannya, orang yang suci hati. Orang yang tulus hati. Orang yang bersih hatinya, saudara-saudara. Tanpa kesucian hati, tak mungkin kita bisa melihat Allah. Tak mungkin kita bisa berjumpa dengan Allah. Dan kesucian hati itu, saudara-saudara, merupakan hal yang akan dialami atau dimiliki oleh orang yang sudah lahir baru. Lahir baru itu seperti apa? Jawabannya ada dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang kelima. Yohanes 3 ayat 5 mengatakan, Aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Masuk ke dalam kerajaan Allah untuk melihat Allah. Sedangkan tadi dalam Injil Matius 5 ayat 8, tanpa kesucian hati, tak bisa melihat Allah. Kalau hatinya suci, baru bisa melihat Allah. Jadi kalau begitu, saudara sekalian, kelahiran baru itu akan membawa seseorang memiliki kesucian hati. Nah, kalau seseorang sudah suci hatinya, maka ia dapat masuk ke dalam kerajaan Allah dan melihat Allah, bahkan hidup bersama-sama Allah selama-lamanya, saudara-saudara. Itulah sebabnya saudara dan saya harus lahir baru. Bagaimana Bapak Ibu, saudara-saudara, sudahkah kita lahir baru? Lahir baru itu artinya kita dilahirkan kembali. Tapi tentu saja bukan dari rahim ibu, melainkan dari air dan roh. Jadi saudara dan saya, kita harus lahir dua kali. Lahir yang pertama adalah keluar dari rahim ibu kita masing-masing. Tapi lahir kedua itu dari air dan roh. Apa itu air dan roh? Air itu menunjukkan firman Tuhan.
Dan roh, sudah lihat di sana R-nya huruf besar. Berarti Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, yang bisa membuat kita suci hati atau tulus hati hanya firman Allah dan Roh Kudus. Karenanya saudara dan saya harus selalu bergaul setiap hari dengan firman Allah dan Roh Kudus. Sejahat-jahatnya seseorang, sehancur-hancurnya kehidupan seseorang, kalau dia mau bergaul dengan firman Allah dan Roh Kudus, maka saudara-saudara akan terjadi di dalam dirinya kelahiran baru. Kelahiran baru itu artinya Allah merubah diri seseorang dari kehancuran kepada kebenaran. Allah mengubah seseorang dari hidupnya yang kotor penuh dengan dosa menjadi orang yang cinta kebenaran. Menjadi orang yang jijik terhadap dosa dan tidak lagi mau berbuat dosa. Nah, itu namanya lahir baru, saudara-saudara. Lahir baru juga bisa artinya meninggalkan hidup yang dulu. Sebelum mengenal Yesus, sebelum mengenal firman Allah, sebelum dijamah oleh Roh Kudus. Dulu hidupnya nggak karu-karuan, hidup di dalam perlawanan kepada Allah. Hidup semau-maunya sendiri, bahkan hidup dikuasai hawa nafsu, menuruti maunya iblis. Tapi semuanya sudah ditinggalkan. Sekarang, ia mengikuti maunya Tuhan. Menuruti pimpinan firman Allah dan Roh Kudus. Dulu dia cinta dosa, sekarang benci dosa. Dulu senang kepada kejahatan, sekarang benci kepada kejahatan. Dulu tidak suka kepada kesucian, sekarang suka kepada kesucian. Dulu suka kepada kecurangan, sekarang tidak mau lagi berbuat curang. Pokoknya banyak lagi dosa dan kejahatan yang menjijikan di masa lalu sudah ditinggalkannya. Hidupnya menjadi baru, saudara-saudara sekalian. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apanya yang dirubah oleh Tuhan? Kok sampai seseorang yang lahir baru itu bisa berubah 180 derajat? Hidupnya bisa jadi benar, bisa jadi suci, bisa jadi kudus. Jawabannya adalah hatinya yang diubah oleh Tuhan. Hatinya dijadikan suci oleh Tuhan, yaitu oleh firman Allah dan Roh Kudus. Fisiknya tidak dirubah apa-apa. Wajahnya tetap saja begitu. Kalau kulitnya berwarna hitam, ya tetap hitam, tidak dirubah menjadi putih. Sebaliknya orang yang berkulit putih, ya tetap putih. Tidak diubah oleh Tuhan menjadi hitam, atau berubah ke warna lain. Yang diubah itu adalah hatinya, saudara-saudara. Nah, kalau hati berubah, pasti pikiran juga berubah. Kalau hati dan pikiran sudah berubah, maka perilaku juga berubah. Saya percaya saudara-saudara yang sudah mengalami kelahiran baru akan berkata, amin. Dan kadang-kadang kita tidak mengerti. Kenapa ya? Kok aku bisa berubah? Padahal aku adalah seorang yang dulunya jahat, hidup nggak benar dan sebagainya. Kok kenapa? Aku sekarang tidak mau lagi berbuat hal-hal demikian. Bahkan kalau aku ingat perilakuku masa lalu, aku malu sendiri. Karena itu adalah perilaku yang menjijikan. Aku heran kenapa aku mau melakukan hal-hal yang jahat seperti itu. Nah, saudara-saudara, itulah kata-kata orang yang sudah lahir baru. Ditambah lagi, saudara-saudara, orang yang lahir baru itu di hatinya jadi ada kasih, ada belas kasihan terhadap sesama. Kemudian yang dilakukannya adalah hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan, saudara-saudara, kelahiran baru itu membuat kita hidup seperti Yesus. Jadi, firman Allah dan Roh Kudus yang bekerja di hati kita, di dalam kehidupan kita, itu membuat kita, saya ulangi, itu membuat kita dan memampukan kita hidup seperti Yesus. Bukan jadi Yesus ya, tapi hidup seperti Yesus. Yesus penuh kasih, kita juga jadi penuh kasih. Yesus gampang mengampuni orang yang bersalah. Kita juga sama, saudara-saudara. Jadi gampang mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tuhan Yesus selalu berbuat baik. Bahkan banyak berbuat baik. Dan setiap hari berbuat baik. Kita juga jadi seperti itu, saudara-saudara. Tuhan Yesus benci dosa. Kita juga maksud saya, kita juga menjadi orang yang benci dosa. Nah, itulah saudara-saudara yang dimaksud dengan tulus hati. Sayang, saudara sekalian, banyak umat Tuhan hatinya bengkok. Tidak ada ketulusan. Padahal mengaku pengikut Kristus, mengaku Kristen,
mengaku ke gereja, rajin beribadah, ikut juga kegiatan-kegiatan gereja, tapi perilakunya, saudara sekalian, bikin malu nama Tuhan. Perilakunya tidak benar. Mengapa bisa demikian? Dia belum mengalami kelahiran baru. Firman Allah dan Roh Kudus belum menjamah hatinya sehingga ia lahir baru. Mengapa bisa begitu, saudara-saudara? Ya, karena banyak orang. Betul dia ke gereja, tetapi hatinya tidak terbuka untuk firman Allah dan Roh Kudus. Ada banyak orang beribadah dan mengaku Kristen, tapi tujuan dia menjadi Kristen bukan untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk hidup seperti apa yang Tuhan mau, tapi untuk mencari berkat, mencari kesuksesan. Nah, banyak orang, saudara-saudara, tidak mengerti arti pengiringannya kepada Yesus. Mereka pikir, saudara-saudara, kalau ikut Yesus itu jadi kaya, jadi berhasil, nanti diberkati, berlimpah harta. Saudara sekalian, keliru besar kalau tujuan kita ikut Yesus untuk hal itu. Marilah saudara, jadikan kita pengikut Yesus, karena kita rindu pribadinya, dan karena kita ingin hidup benar di hadapan Tuhan, serta kita ingin menyenangkan hati Tuhan, ingin berkenan kepada Tuhan, dan merasa tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Nah, kalau kita sudah seperti itu, saya yakin berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, pasti Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus sudah berkata, bukan? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Kerajaan Allah itu apa, saudara-saudara? Itulah pemerintahan Allah. Terus kebenarannya apa? Itulah hidup benar dan kudus. Maka sekaliannya akan ditambahkan. Sekalian itu apa, saudara-saudara? Kebutuhan kita selama dalam dunia ini nanti ditambahkan Tuhan. Jangan khawatir hidup dalam dunia ini selama hidup kita benar dan berkenan kepada Tuhan. Jadi yang paling penting dalam kehidupan kita mengiring Tuhan adalah hati kita diubah menjadi suci, saudara. Menjadi tulus, menjadi bersih, menjadi kudus. Nah, kalau hati kita sudah seperti itu, pasti yang kita lakukan adalah hal-hal yang benar. Demikian dengan Yusuf. Hatinya tulus. Itu sebabnya dia melakukan apa yang benar. Karenanya pula ia tidak mau mencemarkan nama istrinya yaitu Maria di muka umum. Orang yang tulus hatinya tidak mau mempermalukan orang lain. Tidak mau merugikan orang lain. Orang yang tulus hatinya pasti mempunyai kasih dan berbuat kasih. Nah, jika tokoh Yusuf ini dilibatkan Tuhan dalam kisah seputar Natal, itu berarti, saudara-saudara, salah satu makna Natal adalah ketulusan hati. Buat apa, saudara, kita merayakan Natal, tapi kalau hati kita tidak tulus? Untuk apa kita terlibat di dalam acara-acara Natal kalau hati kita tidak tulus? Jadi Natal itu, saudara, bukan sekedar rame-rame. Bukan sekedar pohon Natal yang dihias indah sekali. Bukan sekedar dekorasi Natal yang menawan hati. Natal juga, saudara, bukan sekedar makan kue Natal. Bukan juga sekedar mengucapkan selamat Natal kepada sesama kita yang merayakan. Lebih daripada itu, makna Natal salah satunya adalah ketulusan hati. Coba periksa, saudara-saudara, apakah kita sudah tulus hati apa belum? Milikilah ketulusan hati. Caranya bagaimana? Seringlah bergaul dengan firman Allah dan Roh Kudus. Seringlah mendengar firman Tuhan. Seringlah membaca firman Tuhan. Dan seringlah berdoa dan menyembah Tuhan. Dengan demikian nanti firman Allah dan Roh Kudus akan menjamah hati dan pikiran kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang tulus hati seperti Yusuf. Tulus hati adanya. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Syukur kepada Tuhan, kami sudah mendapatkan firman Tuhan yang menegur kami. Kami terima teguran-Mu, Tuhan. Ampunilah kami seringkali tidak tulus hati. Seringkali di hati kami masih ada kejahatan. Masih ada niat-niat yang tidak baik. Tuhan, ampunilah kami. Mari Tuhan, mulai hari ini dan seterusnya, sucikan hati kami. Kuduskan kami ya Tuhan, agar kami berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ku datang, Tuhan, datang
hati.